Sabda Kehidupan November 2024. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Markus 12 ayat 44. Ayat ini terdapat pada akhir bab 12 Injil Markus. Yesus sedang di Bait Allah di Yerusalem, di mana Dia sedang mengamati dan mengajar. Melihat pemandangan itu melalui matanya, kita menjadi sadar akan keterlibatan banyak karakter yang berbeda. Orang-orang yang hanya lewat, beberapa datang untuk beribadah, beberapa pemuka dengan jubah panjang, dan beberapa orang kaya yang memberikan persembahan besar ke dalam perbendaharaan Bait Allah. Namun, datanglah seorang janda. Dia termasuk ke dalam kategori orang yang kurang beruntung secara sosial dan ekonomi. Di tengah ketidaktertarikan pada umumnya, ia melemparkan 2 uang logam ke dalam peti persembahan. Namun, Yesus menyadari hal itu, lalu memanggil para murid dan mengajar mereka. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kata-kata ini memperkenalkan ajaran penting. Pandangan Yesus terfokus pada janda miskin itu, dan Dia mengundang kita untuk melihat ke arah yang sama, karena janda itu adalah model bagi para murid. Keyakinannya pada kasih Tuhan tanpa syarat, hartanya adalah Tuhan sendiri. Dia menyerahkan diri dan semua yang dia miliki sepenuhnya kepada Tuhan. Dan lebih jauh lagi, dia ingin memberikan semua yang dia bisa kepada orang-orang yang lebih miskin darinya. Di satu sisi, penyerahan diri penuh kepercayaan kepada Bapa merupakan antisipasi dari pemberian diri yang sama yang akan segera digenapi oleh Yesus melalui sengsara dan kematiannya. Kemiskinan roh dan kemurnian hati, itulah yang dinyatakan dan dihidupi oleh Yesus. Ini berarti menaruh kepercayaan kita bukan pada kekayaan, tetapi pada kasih dan pemeliharaan Allah. Kita menjadi miskin di dalam roh ketika kita membiarkan diri kita dibimbing oleh kasih kepada orang lain. Hal ini membuat kita berbagi dan memberikan apa yang kita miliki kepada mereka yang membutuhkan. Bisa berupa senyuman, waktu, harta benda, atau keterampilan kita. Ketika kita memberikan apapun yang kita miliki berdasarkan kasih, kita menjadi miskin, tidak memiliki apa-apa, dengan hati yang bebas dan murni. Perkataan Yesus menjungkir balikkan cara berpikir kita. Yang menjadi pusat pemikirannya adalah orang yang kecil, yang miskin, dan tidak berarti. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Sabda kehidupan ini mengundang kita untuk memperbaharui kepercayaan kita sepenuhnya kepada kasih Allah dan mempertimbangkan apakah visi hidup kita sesuai dengan visi hidupnya. Apakah kita melihat melampaui apa yang terlihat? Apakah kita menghindari sikap menghakimi? Apakah kita mempertimbangkan pendapat orang lain yang berbeda dari pendapat kita? Dan apakah kita melihat hal-hal yang positif dari orang lain? Hal ini menunjukkan bahwa ada logika Injili dalam memberi secara bebas kepada orang lain, dan bahwa hal tersebut menciptakan komunitas yang damai karena mendorong kita untuk peduli satu sama lain. Sabda ini juga mendorong kita untuk menghidupi Injil dalam hidup sehari-hari, bahkan ketika orang lain tidak menyadarinya, untuk berbagi dengan percaya dan murah hati, dengan tetap menjaga keseimbangan dan penilaian yang jernih. Sabda ini memusatkan perhatian kita pada mereka yang paling kecil dan meminta kita untuk belajar dari mereka. Venan lahir
dan dibesarkan di Burundi. Dia menceritakan, di desa, keluarga saya memiliki lahan pertanian yang bagus dan selalu menghasilkan panen yang baik. Ibu saya percaya bahwa segala sesuatu adalah rezeki dari surga, sehingga setiap tahun ia biasanya mengumpulkan hasil panen pertama dan membagikannya kepada para tetangga, dimulai dari keluarga yang paling membutuhkan, lalu menyisihkan sebagian kecil saja untuk kami. Saya belajar nilai memberi tanpa pamrih dari teladannya. Dengan demikian, saya mengerti bahwa Tuhan meminta saya untuk memberikan bagian terbaik, bahkan memberikan seluruh hidup saya kepadanya. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. The shadows they are falling, hear the evening calling. The mountains they call out to me.